Hari Minggu adik-adik, selamat datang dan selamat beribadah di Persekutuan Teruna GPIB Markus pada tanggal 3 Mei 2020. Ibadah hari ini akan dipandu oleh Kak Dela dan pelayan firman kita pada minggu hari ini oleh Kak Dika. Hai adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap kalian dalam kondisi yang sehat selalu ya. Adik-adik, walaupun kita di rumah aja, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan juga selalu menjaga kebersihan kalian ya. Gak terasa banget ya, kita udah 1 bulan lebih di rumah, kita melakukan aktivitas serba di rumah, kita sekolah di rumah, kita ngerjain PR serba online. Tapi adik-adik, jangan lupa selalu bersyukur kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun melalui ibadah online ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Untuk adik-adik yang belum saat teduh, dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu ya. Kita akan memasuki ibadah. Untuk adik-adik, walaupun di rumah aja, kita bisa menyanyikan lagu ini dengan sikap bangkit berdiri ya. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan firman. Adik-adik dimohon untuk siapkan hati dan pikiran, dan juga jangan lupa siapkan Alkitab ya. Pelayan firman kita pada minggu hari ini dibawakan oleh Kak Dika. Oke, selamat pagi adik-adik. Sudah lama gak berjumpa. Tetap sehat semua? Tetap di rumah saja? Oke, untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan Minggu ini, Kak Dika yang akan jadi PF-nya. Dan bacaan kita hari ini itu dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kakak mulai, semuanya siapin dulu ibadahnya, Alkitabnya, maaf. Nah, kitab ya, kan kalian HP-nya buat nonton. Jadi kalian harus siapin Alkitab kalian, siapin dulu, kakak Dika tunggu. Udah? Oke. Adik-adik, siapin Alkitabnya Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di tengah situasi yang begitu menyulitkan bagi kami ketika kami harus tetap di rumah, keluar dari kebiasaan kami masih boleh bersekutu bersama di ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman ini boleh menguatkan kami, firman ini boleh menghibur kami di tengah situasi yang menyulitkan, di tengah situasi yang membuat beberapa dari kami stres dengan tugas di sekolah yang harus kami lakukan dari rumah. Kami tidak bisa berteman teman dan semuanya yang kami alami. Kami serahkan hati kami mau serahkan diri kami hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita bacanya gantian. Kakak akan baca ayat yang ganjil, kalian baca ayat yang genap. Oke? Walaupun kita online, tapi kalian tetap bisa ikutin. Kakak akan baca ayatnya dari mana, habis itu kalian akan baca setiap di ayat yang genap. Oke? Ayat yang genap. Sekali lagi ayat yang genap. Imamat 1 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengar, membaca, serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, apa kabar semuanya? Itu yang masih tidur-tiduran, duduk. Ini kita tetap ibadah loh walaupun cuma online. Itu yang cowok-cowok pakai baju yang benar, masih pakai singlet Nah, yang perempuan gitu dong, tetap dandan, tetap rapi seperti biasanya. Walaupun gak bisa foto di depan rumah Pak Rompas ya di jalan, kalian masih tetap berpakaian rapi seperti hari Minggu. Oke adik-adik, gimana keadaannya? Sudah hampir 1 bulan lebih kita ibadah online. Kalian belajar juga home learning kan? Kalian belajar di rumah, kalian gak bisa nongkrong, kalian gak bisa apa lagi? Ayo, gak bisa apa lagi? Nah, masing-masing pasti punya kerinduannya, masing-masing punya pergumulan masing-masing yang
yang beda mungkin setiap tapi mungkin banyak juga yang sama. Nggak cuma adik-adiknya, kakak-kakak juga kok sebenarnya capek juga kerja di rumah, capek juga nggak bisa nongkrongnya nongkrong online ya. Tapi gimana, mungkin itu situasi yang mesti kita hadapin adik-adik dengan kalau yang kita karena kita di Jakarta ya sebutnya PSBB maaf sudah salah kan, pembatasan sosial berskala besar. Sebenarnya tema hari ini menarik buat kita renungkan adik-adik. Kenapa? Kita berangkat dulu, kita lihat dulu bahwa peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita sejak corona ini datang apa aja sih. Banyak kan ya, kita kayak harus stay di rumah, stay at home. Terus kalaupun mau keluar karena ada keperluan harus pakai masker. Terus kalau di motor nggak boleh boncengan, nggak boleh ya? Apa gimana? Ya pokoknya kita ada peraturan tertentu yang harus diikutin ya. Terus udah gitu kalau nggak boleh harus menjaga jarak 1-2 meter. Terus nggak boleh berkerumun lebih dari 5 orang. Kalau di Jakarta di beberapa daerah ada yang 10, ada yang 4, banyak ya. Yang pasti kita tidak boleh berkerumun banyak gitu. Kita nggak boleh nongkrong lebih dari sekian gitu. Dan peraturan itu yang membuat kita stres, membuat kita struggle ya, membuat kita capek mental loh. Cuman stay di rumah gak ngapa-ngapain. Padahal kalau lagi ketemu sama teman-teman mungkin ada yang ngumpul nih di mana ya? Di FM kali ya, di FM duduk saat meja tapi semuanya pegang HP. Ayo, siapa yang kayak gitu? Tapi giliran sekarang kita tidak bisa ngobrol langsung sama teman kita, kitanya stres. Adik-adik, bacaan hari ini sebenarnya bicaranya soal peraturan juga memang, tapi peraturan dalam memberikan persembahan di zaman Israel ketika itu. Nah, yang menarik adik-adik, kakak sih harap firman ini bisa menguatkan kalian. Jadi kakak mau mengajak kita merenungkan satu sudut pandang dari bagian ini. Menarik kalau kita lihat ternyata loh ya, ada kesamaan dalam pergumulan Israel ketika itu dan sekarang. Ya kita sama-sama. Nah, apa yang samanya? Kita sama-sama menghadapi yang namanya peraturan. Tapi nggak harus ada corona ini juga udah banyak peraturan di sekitar kita. Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Di sekolah jangan ditanya, banyak kan? Di sekolah itu banyak peraturan ini, itu. Jadi sebenarnya pertanyaan untuk kita hari ini adalah, Kak, bagaimana kita menyikapi sebuah peraturan? Mungkin itu yang kakak harap bisa kita jawab sama-sama hari ini. Karena setelah ini kalau tidak salah ada semacam diskusi gitu ya, PL seru nih kayaknya. Nanti setelah ibadah kita ketemu ya adik-adik. Makanya itu kakak mesti kasih tahu sedikit banyak soal konteks teks ini. Ada beberapa hal yang menarik mengenai fakta-fakta unik seputar Imamat 1 ayat 1-9. Nih, untuk tahu dan untuk mengerti soal peraturan, yang pertama mesti kamu ngerti semua adalah peraturan bukan buat dilanggar. Peraturan buat dilanggar ya. No, maksudnya kamu bilang hari ini peraturan itu ada dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang kadang-kadang peraturannya itu nggak secara literal, nggak secara langsung nyebutin, oh kamu tuh diatur harus begini supaya begini. Nah, itu juga di Israel. Ya kalau kita mungkin bisa ngerti, oh iya kita nggak boleh pakai masker supaya kalau bersin tidak menularkan dan sebagainya. Terus jaga jarak supaya ya tidak ada kontak fisik, supaya menghambat penyebaran. Itu aja sebenarnya situasi ini juga nggak terlalu berat karena kita sendiri bisa mengerti kenapa kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu. Cuman memang sulit, iya. Nah, peraturan dalam memberi persembahan orang Israel itu sebenarnya kok agak, ya kalau kita cuma baca teks kita ini Imamat 1 ayat 1-9 tadi, kok harus begitu ya Kak, kok harus begini ya. Nah, kita telisik satu-satu ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama soal ternak. Kenapa nggak sayur-sayuran aja Kak? Kenapa nggak kasih duit aja Kak? Ya kan,
Nah, orang Israel waktu itu memang mayoritasnya dia berternak adik-adik. Jadi karena mayoritas beternak, dan kenapa harus ternak? Karena itu karena buat orang Israel waktu itu barang binatang-binatang yang mereka urus kan berarti mereka harus kasih makan, harus mereka bersihin kandangnya, harus mungkin dimandiin, nggak tahu. Tapi yang pasti binatang-binatang itu punya makna. Maknanya apa? Maknanya itu sebagai gantinya orang Israel. Ini kan peraturan dalam memberi persembahan. Nah, harus jadi gantinya orang Israel. Maksudnya apa? Pada dasarnya yang harusnya jadi persembahan kita itu adalah diri kita sendiri, hidup kita sendiri yang sudah dikasih Tuhan. Kita harus memberi hidup, tapi kan gak mungkin mereka dikorbankan gitu ya, terus dibakar hidup-hidup, gak mungkin. Nah, binatang-binatang yang sudah diusahakan dengan segala kekuatan daya upaya orang-orang Israel itu menjadi hal yang menggantikan upaya mereka itu, ngerti ya? Jadi mereka mengurus ternak, dan ternak itu bisa tumbuh karena usaha mereka. Nah, itulah yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan adalah usahanya orang Israel, ketekunannya orang Israel, keringatnya orang Israel, dan segala pengorbanannya orang Israel. Jadi itu kenapa ternak. Yang kedua nih, dibakar. Kak, nggak direbus aja apa dipanggang gitu kan, kayaknya lebih enak gitu ya. Atau digoreng, Kak, digoreng tepung atau digoreng mentega gitu ya. Emang lagi di Solaria gitu? Enggak. Nah, kenapa dibakar? Karena gini, kalau dalam Alkitab korban bakaran itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Ibrani, korban bakaran itu kan diterjemahkan dari bahasa Ibrani juga. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu, bahasa aslinya Perjanjian Lama, itu korban bakaran itu punya makna yang sama dengan naik ke atas ya. Korban bakaran punya makna sama dengan naik ke atas. Jadi buat orang Israel saat itu, kenapa nggak digoreng, kenapa nggak dibakar, mungkin mereka juga, mungkin kalau goreng mereka mungkin belum kenal ya, mungkin kalau bisa juga direbus mungkin, karena mungkin mereka sudah tahu air, kemudian direndam dalam air gitu ya, terus kemudian ya dipersembahkan gitu. Karena korban bakaran itu sama artinya dengan naik ke atas dalam bahasa Ibrani. Dan itu maknanya apa? Maksudnya apa? Bahwa persembahan yang mereka kasih itu semua ditujukan untuk Tuhan Allah. Jadi apapun yang kita kasih, ya itu kita kasih untuk apapun yang kita usahakan. Tadi kan korban itu kan untuk menunjukkan upaya dan usaha kita gitu ya. Apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan dalam semua hidup kita, bukan buat siapa-siapa, buat Dia. Itu maksudnya. Itu orang Israel. Nanti kita bahas soal kita. Lalu lagi menarik lagi nih, di ayat 5 kalian akan lihat harus ada darah. Kita lihat ayat 5. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu. Harus darah lembu. Kenapa darah? Nah, lagi nih ada maknanya yang nggak dimengerti kadang-kadang sama banyak orang, dan mungkin tidak secara jelas dan kita sulit disampaikan gitu ya. Karena darah itu adalah tanda perjanjian atau tanda pendamaian. Jadi buat orang-orang dulu itu gak cuma di Israel, ternyata di Indonesia pun juga. Di orang Ambon itu kenal yang namanya perjanjian Pela. Jadi kalau orang ada masalah antar kampung, gak boleh berantem. Oke, saya gak mau berantem lagi, supaya janjinya tidak ditepati. Jadi kayak unbreakable promise. Keren ya. Jadi seperti apa, supaya janji itu menjadi sesuatu janji yang kayak materai. Nah, kayak materai gak boleh dilanggar, ada perjanjian resminya. Orang dulu itu pakai darah. Mereka pakai darah. Mereka darah itu jadi sebuah ikatan. Kalau kita udah jadi mereka cuma dulu tuh mereka cuma di sini di set dikit keluar darah. Nah, itu terus mereka menyatukan darah, artinya mereka sudah menyatukan janji mereka. Nah, itu kenapa darah, supaya di dalam persembahan itu nantinya ya kita juga ada makna bahwa kita sudah berjanji bahwa hidup kita ini akan dikasih sama Dia. Itu buat orang Israel. Atau pendamaian, bahwa dengan setelah mereka memberikan persembahan ini
persembahan ini dikasih oleh mereka kepada Tuhan sebagai wujud syukur mereka atas segala hal yang sudah Tuhan kasih, sukacita, kedamaian, berkat, semuanya. Jadi mereka darah itu bisa jadi dua, perjanjian atau pendamaian, bahwa mereka bersyukur atas pendamaian Tuhan kasih, atau perjanjian bahwa mereka akan memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Meletakkan tangan, nah ada meletakkan tangan ini memang akan kasih berkat. Ya, sekarang peletakan tangan itu kasih berkat. Tapi buat orang Israel dulu, peletakan tangan itu tanda bahwa seseorang itu menjadi satu sama korban binatangnya. Artinya seperti sebenarnya dengan meletakkan tangan orang Israel sama seperti bilang gini, oke, korban ini adalah punya saya, yang mewakilkan saya untuk dikorbankan kepada Tuhan. Gitu. Jadi kayak connection, bondnya antara si korban binatang yang tadi dikorbanin sama si pemiliknya, sama orang-orang Israelnya. Itu caranya untuk bagaimana kayak legitimasinya gitu, kayak oh ini punya gue nih gitu. Makanya ketika diumuman, Tuhan ini punya saya, perkembangan saya, terima kasih untuk semua gitu. Sama kayak sebenarnya sama aja kayak adik-adik menaruh tangan kan begini, menaruh persembahan tuh gitu. Jadi maknanya sebenarnya itu. Dan masih mungkin kalau kakak bahas semua bosan kali ya, tapi kira-kira ada makna-makna yang penting itu yang kakak anggap penting dan mungkin patut kita refleksikan hari ini. Jadi kakak angkat hal itu. Mungkin kalian akan menemukan hal lain, kita bisa diskusikan nanti setelah ibadah. Tapi kira-kira ada itu tadi, soal ternak, ada kenapa harus dibakar, soal darah, dan kenapa meletakkan tangan. Masing-masing punya makna dan tujuan sendiri dan harusnya sendiri. Nah, dan tahu tidak adik-adik, kalau dari situ semua sebenarnya kalau kalian bisa kalau kita setelah mendengar penjelasannya, kita bisa mengerti kenapa peraturan itu mengharuskan bangsa Israel begini begitu. Kenapa harus ternak, kenapa harus dibakar, kenapa harus darahnya juga ditumpahkan, kenapa harus letakkan tangan. Ada makna yang mau, ada pelajaran, ada kebiasaan yang mau dibentuk dari orang Israel. Itu tadi, bahwa dengan ternak itu jadi simbol kalau dia harus memberikan seluruh hidupnya. Dibakar, bahwa persembahan itu untuk Tuhan, bukan untuk berhala atau yang lain. Itu buat orang Israel waktu itu. Atau darah, perjanjian pendamaian, atau lagi meletakkan tangan. Nah, itu ada maknanya, ada yang bawa ya. Sebenarnya pada dasarnya kalau kita mau simpulin, kalau kakak boleh simpulin, kakak mau refleksiin bahwa itu membentuk secara umum ya, bahwa orang Israel itu harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang waktu itu yang mau diajarkan kenapa dengan peraturan ini. Nah, gimana kita sekarang? Memang banyak hal yang gak terlihat sih ya dari peraturan-peraturan Israel itu yang kita lihat tadi. Apa yang mau dicintai kita semua lewat semua ini? Itu memang ritual sih. Iya kan? Ritual memberikan persembahan. Ada satu kayak kalian upacara, mulai harus baris tegap, hormat bendera gitu kan. Nah, tapi lebih dari itu kan sebenarnya peraturan orang Israel ini mau membentuk kebiasaan orang Israel, spiritualitasnya orang Israel, keimanan orang Israel, gak cuma di dalam ritual itu, tapi dalam seluruh hidup mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Ya sama sebenarnya, walaupun ya menyebalkan ya, harus di kelas nggak boleh potong rambut, nggak boleh rambut panjang, nggak boleh potong rambut. Yang cewek mungkin harus dikuncit, terus kalau upacara harus ini, banyaklah harus ini harus itu. Tapi adik-adik, kakak mau percayalah dan ingetin satu hal, bahwa peraturan dimanapun kita temukan, nggak cuma peraturan menyangkut corona yang saat ini kita alami, itu punya makna di balik itu, punya tujuan, mau ngajarin sesuatu buat kita semua. Yang jadi masalah, kalian mau ngerti nggak soal tujuannya? Kalian mau ngerti nggak kenapa kalian harus begini dan harus begitu? Coba deh, kalau kadang-kadang itu terasa ngeselin gitu ya, ngeselin banget, coba kalian cari tahu, kenapa sih gue harus kayak gini? Kenapa sih gue harus begitu? Coba kalian mengerti, kalian cari tahu, supaya kalian juga ya mungkin bermanfaat buat kalian juga, buat oh iya, kalian nggak jadinya reseh, aduh nih kok gini terus, tapi kalian juga bisa ngerti kenapa kalian harus melakukan itu. Nah, selain memberi persembahan dalam ibadah, berarti kan persembahan itu juga gak cuman ibadah atau ritual gitu, tapi juga seluruh hidup teman-teman.
Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini teman-teman, kesulitan teman-teman yang kakak juga hadapi gitu ya, kakak kira merenungkan social distancing, stay at home lah, masker, jaga jarak, PSBB, apapun peraturan yang sedang ada untuk mencegah penularan corona, itu kan memang membebani, itu kan memang menyulitkan adik-adik dan kakak, betul? Nah, tapi satu yang kakak mau ajak kita belajar dari firman yang diambil dari Imamat 1199 ini, bahwa persembahan itu adik-adik nggak cuman hanya mau mengatur kita dalam ritual, tapi membentuk kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Dengan adik-adik mengikuti peraturan ini, mungkin ini memang peraturan menyangkut corona, tapi di luar itu kita juga sebenarnya belajar untuk mempersembahkan diri kita dengan peduli pada orang lain. Kenapa peduli sama orang lain, Kak? Apa urusannya? Kalau kalian memang peduli, kalau kalian memang peduli sama orang lain, kalian harus bisa bertahan di rumah. Kan itulah bentuk persembahan kalian. Struggle-nya kalian itu, ya itulah persembahan kalian. Sama ternak yang orang Israel kasih, itu kan upaya, kan sebenarnya dipersembahkan adalah upaya mereka merawat domba-domba itu. Nah, upayanya kita sekarang apa? Struggle-nya kita apa? Ya kita bertahan di rumah dengan segala kondisi yang ada. Bersyukur ada orang yang harus mundar-mandir, kakak-kakaknya juga masih ada yang harus mundar-mandir kerja. Bersyukur kita masih ada di rumah dengan segala struggle-nya kita. Kalau terasa berat, kakak mau ingetin hari ini, adik-adik, jadikanlah itu persembahan kalian. Jadikanlah itu bukan buat orang lain. Ya itu sebenarnya mengajar itu diberikan untuk mengajarkan kalian peduli pada orang lain. Karena ketika kalian keluar dan ternyata kalian positif, kalian jadi menularkan orang. Kan kita tidak tahu kita positif atau enggak, betul? Jadi walaupun ini sulit, tapi adik-adik, yuk kita anggap ini sebagai persembahan. Persembahan itu memang butuh usaha. Persembahan itu memang akan ada effortnya. Ya ini effortnya kita. Tapi susah, Kak. Belajar dari Imamat. Persembahan diberikan untuk Tuhan. Itulah cara adik-adik mengucap syukur. Adik-adik mungkin masih sehat, belum terinfeksi, mungkin tidak ada orang sekitar kalian yang meninggal. Bersyukurlah dengan tetap di rumah, supaya kalian, karena begitulah cara kalian mengucap syukur, bahwa kalian baik-baik saja, masih bisa makan, masih bisa internetan, nggak jadi ansos yang waduh internetnya nggak ada, kita cuma bisa di rumah. Betul? Coba dah, kalau kita lagi darah misalnya, tanda perjanjian, tanda pendamaian, adik-adik kalau bicara soal pendamaian, yuk kita lihat ini jadinya caranya kayak gini. Yuk kita berusaha membawa perdamaian ke dunia ini. Tuhan sedang membawa itu kok. Lihat deh, dengan kondisi corona saat ini sebenarnya kita belajar untuk hidup bersih, kita belajar untuk menghargai sebuah pertemuan, supaya nantinya mungkin setelah corona kita bisa lebih menghargai pertemuan dengan teman-teman, enggak yang lagi ngumpul satu meja di mana nongkrong di coffee shop misalnya, terus kalian pada semua teman-temannya main HP. Buat apa ngumpul? Mendingan di rumah, mendingan PSBB kan. Jadi mungkin kita lagi diajarin untuk menciptakan kedamaian dengan lebih nantinya kita akan lebih menghargai soal kesehatan, kebersihan, disiplin, taat aturan, dan juga mungkin lebih menghargai pertemuan-pertemuan fisik yang saat ini tidak bisa kita lakukan. Itu jadi sesuatu yang mahal buat kita sekarang kan. Dan meletakkan tangan, mungkin kalau adik-adik punya kesempatan untuk berdonasi atau apa, yuk ikutan adik-adik. Kalau kalian punya link untuk itu, kalian mampu untuk itu, lakukan juga. Jadi kalian turun tangan langsung, kalian bantu kondisi ini. Jangan hanya mengeluh, Kak aku harus di rumah. Ya ayo, kalau kamu yang bisa lakukan. Kalau tidak, kamu juga bisa melakukan satu dengan tetap di rumah. Oke? Semoga kita dikuatkan dengan firman hari ini. Semoga kita tetap bisa memperoleh sukacita, kebahagiaan walaupun kondisinya kayak begini adik-adik ya. Tapi kakak doakan dari sini semoga kita semua sehat, kita semua tetap
bersuka cita, semoga kita semua tetap mensyukuri apapun yang kita punya. Oke, demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan pada malam hari ini telah menguatkan kami menjalani hari-hari ke depan di masa social distancing akibat virus corona yang tengah merajalela. Kuatkan hati kami untuk tetap berada di rumah, kuatkan hati kami untuk terus melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Gimana adik-adik firman yang sudah tadi didengar? Kakak harap firman yang sudah disampaikan Kak Dika bukan hanya didengar oleh adik-adik ya, tapi dapat dilakukan dan dapat menjadi pedoman adik-adik untuk melakukan aktivitas apapun itu ya. Sebentar lagi kita akan memasuki doa syafaat. Pokok doa antara lain orang tua, orang sakit, PT Markus, gereja, bangsa dan negara, pendidikan, dan juga Parompas. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Engkau telah memberi kami nafas kehidupan untuk menikmati kehidupan ini Bapa, untuk menjadi pribadi lagi yang lebih baik. Kiranya Engkau saja yang menyertai kami di segala pergumulan kami, di segala beban berat kami Bapa, di segala proses kehidupan kami. Kiranya kami selalu mengandalkan-Mu Bapa di segala proses kehidupan kami ke depannya. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan kami orang tua yang sangat luar biasa. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka Bapa. Kiranya Engkau saja yang melindungi mereka. Kiranya Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya. Kiranya Engkau juga menyertai mereka di segala proses kehidupan mereka Bapa. Kiranya Engkau juga melindungi mereka Bapa di segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka Bapa. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan, kiranya Engkau juga memberikan kebahagiaan untuk mereka. Kami juga ingin berdoa untuk orang sakit. Di tengah wabah virus COVID-19 ini Bapa, banyak sekali korban-korban yang sudah meninggal atau bahkan masih dirawat Bapa. Kiranya kami berdoa, Engkau pulihkan mereka, Engkau jamah mereka Bapa, Engkau berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka asup Bapa. Kiranya Engkau pulihkan mereka Bapa, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami Bapa. Kiranya Engkau saja yang jamah kami Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari virus yang berbahaya itu. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah wabah virus COVID-19, bukan hanya Indonesia yang mengalami wabah virus ini Bapa, bahkan seluruh dunia mengalami wabah virus ini. Pulihkan bumi kami Bapa, jamah bumi ini. Kami juga berdoa untuk para medis, perawat yang menangani virus COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, menyertai mereka Bapa di segala pekerjaan yang Engkau memberikan kesehatan, Engkau lindungi mereka dari mara bahaya. Kami juga ingin berdoa untuk lembaga-lembaga yang
menangani virus COVID-19. Engkau berikan kesabaran Bapa, Engkau memberikan kesehatan. Engkau berkati segala rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Kiranya rencana tersebut berdampak baik bukan hanya untuk mereka, tapi bahkan untuk masyarakat Indonesia ini. Kami juga ingin berdoa untuk pendidikan kami yang sedang terhambat karena virus COVID ini Bapa. Kiranya Engkau pulihkan pendidikan ini, Engkau segera normalkan aktivitas kami untuk menempuh pendidikan. Kiranya Engkau juga memberikan kami semangat walaupun hanya belajar lewat online. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tengah wabah virus COVID ini, tapi kami tetap mempunyai semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati pengurus-pengurus yang membantu untuk ibadah streaming Bapa. Engkau sajain jamaah mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau tetap memberikan kesehatan. Kami ingin juga berdoa untuk PT Markus, berkati pengurus, pelayan yang sudah menyiapkan ibadah streaming ini Bapa. Engkau menyertai mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau saja yang sertai pelayanan ini Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Kiranya Engkau lancarkan rencana itu Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Rompas yang sudah memberikan kami tempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menyertai keluarga mereka Bapa. Engkau memberikan kesehatan, Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya. Untuk menutup doa syafaat kita ini, mari kita berdoa sesuai yang sudah diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gak terasa banget ya kita sudah di penghujung ibadah. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu bersyukur apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Firman Allah Sudah Kau Dengar. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan dan pencobaan saat ini, mari kita tetap menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang terbaik baginya dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Karena itu mari kita memohon berkat yang daripada Tuhan memampukan kita melakukan firman yang kita telah dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita semua kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita
damai sejahtera. Amin. Amin.